Oke, halo teman-teman semua. Di Kuli Gambar Digital episode hari ini, kita bakal mencoba membahas tentang gimana sih caranya gambar supaya mirip sama muka orang yang mau digambar gitu. Tapi karena saya bukan tukang gambar yang realis-realis banget, jadi gambarnya bakal agak-agak kartun dan anime gitu kalau style saya itu. Jadi mungkin gak bakal mirip-mirip banget, tapi sejauh perjalanan saya menerima orderan gitu, rata-rata kliennya puas-puas aja gitu. Jadi bisa dibilang gambar saya cukup berhasil lah untuk mirip dengan orangnya gitu. Oke, di sini udah ada beberapa foto buat jadi model gambar di video kali ini. Mungkin teman-teman udah pada tahu siapa-siapa aja itu. Jadi di sini kita coba gambar 3 orang cewek, 3 orang cowok dari negara yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau rumus yang banyak digunakan orang itu yang pada umumnya itu kita mesti ngelihat segitiga dari mata ke hidung sama segitiga dari mata ke mulut gitu. Karena katanya kalau segitiganya itu pas gitu bakal mirip, karena posisi mata, hidung sama mulut orang-orang itu beda-beda, dan itu yang penting buat bikin miripnya gitu. Jadi biasanya kalau saya mulainya dengan bikin bulat dulu gitu kalau nggak yakin gimana. Jadi kita mulai dari nyoba bikin mukanya Sento dulu. Jadi pertama kita bikin overall mukanya gitu. Jadi kalau memulai gambar itu santai aja gitu, nggak usah tegang, jadi relax aja. Terus kita bikin rambutnya. Jadi habis kita bikin bentuk kepalanya, kita kasih rambutnya gitu. Kita coba bikin secara garis besar rambutnya, karena kadang tadi mau ngomong apa lupa jadinya. Nah biasanya kalau gambarnya realis itu benar-benar harus akurat gitu hitungan posisi wajahnya. Tapi kalau kita gambarnya nggak realis banget, agak kartun gitu, kadang bisa kita akalin dengan kita hiperbolakan atau kita exaggerate agak dilebih-lebihkan gitu deh fitur mukanya yang jadi ciri khas mukanya gitu. Jadi biasanya kalau saya gambar orang gitu, saya bikin bagian-bagian lainnya dulu biar lebih gampang ngukurnya gitu. Mukanya ntar terakhiran biasanya kalau saya bikin di layer terpisah. Terus kalau misalnya ada yang dirasa kurang benar juga tinggal di Ctrl T, terus kita atur segimana pasnya gitu. Nah terus kita bikin layer baru, kita mulai bikin mukanya, kita mulai gambar fitur-fitur wajahnya. Ini mulai gambar bibir. Ini saya buat di layer terpisah supaya gampang nanti ngedit dan ngaturnya lagi. Terus kita bikin hidungnya. Kalau buat saya itu bagian yang paling susah emang hidung gitu. Jadi biasanya saya bikin kayak 2 garis buat lubang hidungnya, terus garis ke atas gitu buat batang hidungnya gitu. Terus kita gambar matanya.
Kalau bikin mata juga tinggal bikin garis lengkung buat garis mata yang atas, terus dikasih aja hitam gitu buat eh apa namanya iris apa pupil lupa namanya, pokoknya hitam matanya itulah. Jadi gitu, sambil kita perhatiin sama referensi fotonya kira-kira posisinya gimana gitu kan. Ini lagi dicoba diatur-atur posisi fitur mukanya. Kita transform lagi, terus kita atur posisi fitur wajahnya gitu. Kayak matanya agak kurang, kita hapus aja gitu biar lebih apa ya itu namanya ya. Jadi kalau udah misalnya udah jadi gini, terus kita perhatiin apanya yang kurang mirip, terus kita tinggal kita seleksi bagian yang kurang mirip itu, terus kita transform aja sampai kita rasa posisinya pas dan udah mirip gitu. Ini kayaknya mukanya agak kepanjangan, berarti kita transform lagi. Terus kita coba hapus garis-garis bantunya tadi. Terus kita sketsa lagi bagian rambutnya. Emang agak susah sih ya kalau misalnya gambar style kita lebih ke anime dan kartun terus disuruh bikin muka orang yang mirip gitu. Emang agak menantang gitu, karena biasanya gambar-gambar yang stylenya lebih ke kartun atau anime itu biasanya dia menunjukkan kemiripan orangnya itu dari rambutnya, dari bajunya, dari aksesorisnya gitu. Jadi ya kayaknya nggak bakal bisa sangat-sangat mirip gitu. Jadi mungkin kayak menipu pikiran gitu, padahal itu nggak mirip, tapi karena ciri-cirinya mirip jadi mirip. Jadi sebenarnya itu kalau masalah gambar wajah yang mirip itu tergantung, misalnya kita menggambar buat diri kita sendiri ya tergantung kita aja. Kalau kita udah ngerasa mirip, ya udah berarti itu lumayan gitu, udah kita rasa mirip. Nah kalau kita ngerjain orderan orang ya kita jelas harus ngikutin menurut si pemesannya itu ini udah mirip apa belum gitu. Jadi misalnya belum mirip ya kita tanya aja ke kliennya, ini udah mirip atau belum. Kalau dia bilang belum, kita tanya kira-kira bagian mananya yang belum biar bisa diperbaikin gitu. Nah biasanya juga kalau misalnya masih dalam bentuk garis gini emang agak susah gitu buat nunjukin apa namanya shape shape mukanya gitu, bentuk-bentuk wajahnya. Jadi biasanya kalau dikasih shading sedikit gitu baru lebih kerasa miripnya gitu. Jadi kalau misalnya
pas garisnya masih nggak mirip ya nggak apa-apa, dilanjutin aja dulu. Coba dikasih shading, nanti biasanya waktu udah dikasih shading gitu bisa lebih gampang kemiripannya muncul. Jadi di sini kita kasih base color dulu warna putih. Sama siluetnya itu juga kayaknya mempengaruhi kemiripannya sih. Ini sentonya agak kayak preman gitu ya jadinya. Kita coba kasih shading. Sento itu kayaknya pipinya ada kayak shadingnya gitu ya, tirus pipinya, belum jadi gendut seperti siapa ya. Kalau gitu malah jadi kayak orang sakit. Kita kurangin aja shading di pipinya, kayaknya nggak begitu perlu juga sih, malah jadi kayak orang sakit jadinya. Kita hapus, terus kita kasih shading bibirnya. Warnain dulu rambutnya. Nah, kalau udah di shading ini kita juga jadi lebih gampang gitu buat ngelihat posisi fitur mukanya itu udah pas apa belum gitu. Jadi lagi-lagi kalau belum pas ya tinggal di transform aja gitu sampai pas gitu. Jadi tinggal kita Ctrl T, kayaknya ini mukanya mesti dikecilin dikit. Oke. Jadi ini Sento. Terus kita geser sedikit, kita bikin folder baru lagi. Bikin kayak tadi lagi. Mulai dengan lingkaran. Terus kita bikin kayak overall kepala dan bahunya gitu. Jadi waktu lagi bikin sketsa ini ya sketsa aja gitu, nggak perlu gimana ya, nggak perlu terlalu dipusingin gitu, karena apalagi kalau sketsa digital kan bisa di undo, redo, dipotong-potong, di transform. Jadi nggak apa-apa, awal itu ya kita mengikuti alurnya aja gitu, mengikuti flow-nya.
Oke, kira-kira gitu. Overall shape-nya apa sih overall itu? Bahasa Indonesia overall itu apa ya? Secara garis besar gitu, bentuk orangnya gitu kan. Jadi habis itu kita bikin layer baru lagi, terus kita bikin wajahnya. Nah, terus kalau misalnya orangnya punya kayak tai lalat gitu, itu makin enak banget gitu buat bikin miripnya karena orang jadi lebih gampang tahu kalau ada tai lalatnya di mana gitu, itu berarti itu si ini gitu. Jadi emang lebih gampang gitu kalau ada tanda-tanda gitu di wajahnya. Bisa tai lalat, bisa codet, bisa bisa apa ya? Kayak tindik atau anting-anting gitu. Jadi lebih gampang gambarnya buat mirip gitu. Jadi karena orang lebih gampang untuk mengidentifikasi orang atau karakter itu gitu. Nah kalau saya itu biasanya kalau gambar karakter cewek itu kebiasaan susah di bagian hidungnya sih biasanya. Kadang-kadang kalau pakai hidung itu malah jadi apa ya? Jadi nggak bagus aja. Jadi kalau buat saya lebih susah gambar muka cewek ketimbang muka cowok gitu. Oh iya kalau misalnya lagi gambar wajah gitu ya, bagusnya juga nggak usah terlalu di zoom in gitu. Jadi kita gambarnya dari agak jauh gitu, jadi kita pertama itu gambar, ya itu tadi kita gambar garis besarnya dulu, terus nanti urusan detail-detail itu gampang. Yang penting secara garis besar orangnya udah kelihatan mirip itu udah bagus. Jadi nggak nggak usah terlalu mikirin detailnya dulu kalau pas awal bikin sketsa gitu. Kayaknya matanya terlalu suram. Jadi kalau gitu tinggal dihapus aja, terus kita kasih lagi matanya yang baru gitu. Apa ya? Makanya matanya kurang besar deh. Kita selection baru kita transform. Jadi sesimpel itu kalau gambar digital ya. Jadi kita bisa apa namanya? Apa ya namanya? Kok saya kehilangan kata-kata dari tadi. Jadi kita bisa apa sih? Masa ngoprek ya? Jadi mukanya itu bisa kita edit-edit gitu sampai mirip. Oh iya, tadi juga yang sento itu nggak saya flip-flip dulu, padahal mestinya di flip gitu supaya kelihatan kalau ada bagian-bagian yang perlu dibetulin gitu. Kalau di flip kerasa salah, ya pas di flip itu dibenerin aja gitu, biar gambarnya jadi bagus. Kayaknya udah bener deh. Jadi kita hapus lagi garis-garis yang kelebihannya.
kita rombak sedikit bagian-bagian yang dirasa kurang pas gitu. Terus ini masih agak kurang serak dengan bagian matanya, jadi kita coba pindahin sedikit posisinya, karena posisi wajah itu beda sedikit aja kadang terasa beda banget orangnya jadinya. Jadi emang mesti kita bener-bener dipasin posisinya supaya mirip gitu. Oke, kayaknya udah oke sketsanya. Kita bikin warnanya lagi. Jadi kita pakai lasso aja, kita seleksi bikin siluetnya. Terus kita kasih shadingnya. Jadi belakangan ini saya lagi suka shading itu pakai lasso tool, terus jadi habis diseleksi langsung ditumpahin warna pakai pencet Alt sama 1 gitu. Jadi ringkas. Terus juga biasa bagian yang mau di blend ya, di blend pakai apa namanya nih, water tool gitu. Biasanya di bagian-bagian yang emang nggak keras banget cahayanya gitu bisa dipakai di situ. Terus juga kadang shading itu bisa dipakai buat bikin mukanya jadi lebih apa ya, lebih menarik gitu. Gelapin aja rambutnya. Blend, terus kita kasih lagi tajam-tajam ya.
Terus kita kasih kayak di matanya biar kelihatan lebih hidup gitu. Kadang juga bisa kita kasih shading yang apa ya, yang subtle itu bahasa Indonesianya apa sih? Dari tadi bingung bahasa Indonesianya doang. Subtle apa ya? Yang apa ya? Subtle itu loh. Subtle itu apa ya? Eh kayak nggak usah pakai ini. Kayaknya jadi ini, kita matanya kita warnain dulu, terus kita hapus, tapi dia malah jadi ngeliat kemana. Gini aja deh, emang udah. Apa sih subtle itu ya? Yang nggak sebenarnya kita lihat di Google. Oh ternyata subtle. Ntar denger lagi di Google ngomong subtle itu gimana sih? Oh ternyata emang ngomongnya saddle. Jadi kasih shading yang saddle gitu biasanya di bawah mata. Saddle itu tadi, aduh apa sih? Oh saddle tuh halus gitu. Jadi kita kasih shadingnya agak halus-halus gitu kalau di muka cewek gitu biar kelihatan lebih cantik gitu kayaknya. Oh ya, kalau di muka cewek juga biasa saya gitu suka ngasih kayak blush gitu biar lebih cute. Jadi pakai airbrush, terus kita airbrush pelan-pelan gitu supaya kayak pakai blush on gitu, jadi pipinya merona gitu, terus dihapus sedikit gitu buat bikin kayak efek mengkilatnya. Terus kita kurangin aja opacity-nya sampai dapet yang pas dengan selera gitu. Jadi ini udah jadi Mbak Iwa dari serial Kamen Rider Zero One. Jadi gitu sih ya sebenarnya. Bikin aja gitu sketsanya, terus dibikin aja sketsanya gitu, nggak usah ragu-ragu, jadi bikin aja dulu karena ntar bisa diatur-atur lagi gitu pakai Ctrl T, tinggal di transform, terus tinggal dipindah-pindahin fitur mukanya sampai kita dapat mukanya yang kita rasa mirip gitu. Oke, kita move on ke gambar yang selanjutnya. Lagi kita mulai dari bulat. Sebenarnya nggak mesti pakai bulat juga sih kalau udah biasa, cuma saya lebih seneng, nggak tahu karena kebiasaan kali ya, jadi emang awal itu langsung bikin bulat aja. Jadi model kita yang ketiga yang kita gambar ini adalah Jake Gyllenhaal, aktor Hollywood, yang fotonya ini diambil dari filmnya yang judulnya Brokeback Mountain kalau nggak salah gitu. Dia sama Heath Ledger yang jadi Joker di Batman-nya Nolan gitu. Ini dulu film cukup kontroversial gitu. Tapi apa ya, saya sendiri udah lupa ceritanya, udah lama nggak nonton, mungkin nanti mesti nonton ulang gitu. Jadi ini kita bikin bentuk mukanya. Jadi biasa kalau dari tampak samping itu ada kayak apa sih, cekungan ke dalam gitu di bagian mata. Tapi ya nggak semua orang juga yang bentuk cekungan matanya itu mencekung ke dalam gitu. Jadi waktu gambar sketsanya itu kalau bisa dibawa fun aja gitu, nggak usah terlalu stres gitu karena nggak mirip. Yang penting mah kita gambar aja, urusan mirip enggaknya ntar bisa diatur lagi gitu kalau gambar digital.
Ini juga karena referensi fotonya kepotong bagian belakang topinya, jadi saya cukup bingung gitu topinya gimana bentuknya. Kalau mau lebih gampang lagi sebenarnya, dipisah aja gitu waktu lagi gambar hidungnya, terus matanya, biar lebih gampang aja lagi kalau mau dipindah-pindahin gitu. Kayak misalnya gini kan, hidungnya jadi bisa kita pindah-pindahin, kita cari tempat yang cocok gitu. Jadi biasanya yang paling bikin mirip itu ya alisnya, terus hidungnya bentuknya dan ukurannya gitu kan, sama bibirnya juga kadang ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Posisinya juga ada yang tinggi, ada yang rendah, yang hampir deket dagu, ada yang deket hidung gitu. Jadi sebenarnya ya kuncinya ya sering-sering gambar wajah aja sih, nanti lama-lama kita bisa gimana ya, kayak otomatis mengkalkulasi gitu. Jadi ya sebenarnya intinya kalau mau jago dalam hal apapun ya sering-sering aja melakukan hal itu gitu. Lama-lama bakal terbiasa dan jadi lebih gampang. Jadi kalau menggambar wajah gitu, terlebih lagi menggambar digital ya santai aja gitu. Nggak perlu terlalu dibawa pusing gitu. Enjoy aja gitu, relax. Asal-asal garis aja, yang penting ada kemiripannya yang kita tangkap gitu. Karena nanti kan bisa diedit-edit lagi, diatur-atur lagi. Jadi gitu sih, intinya bikin bentuk dasar siluet kepala orang itu gitu. Jadi dari siluet rambutnya, siluet pakaiannya, siluet bentuk mukanya gitu kan. Terus habis itu baru kita gambar fitur-fitur wajahnya kayak mulut, hidung, mata gitu, sesuai dengan foto referensinya. Kalau misalnya setelah itu masih kurang mirip ya kita miripin aja lagi, tinggal kita hapus atau edit-edit gitu. Jadi mungkin karena ini udah sampai model yang ketiga, mungkin di sini bisa kita cepetin sedikit ya, karena kalau pakai real time bener-bener panjang banget, nanti kelamaan rendernya. Oke, dari sini jadi saya agak cepetin videonya ya. Jadi di bagian menggambar Jake Gyllenhaal ini saya agak struggle, apa sih namanya struggle itu? Agak kesulitan juga bikin mukanya jadi mirip gitu, karena kayaknya ada beberapa error di bagian wajahnya, kayak dagunya terlalu panjang saya bikinnya, terus
apanya lagi ya, terus mukanya juga kurang kurang kotak gitu, terlalu lonjong. Karena mukanya kalau kita lihat di referensi fotonya itu lebih kotak gitu. Jadi kadang-kadang kita pas lagi gambar itu saking merhatiin foto referensinya, kita nggak sadar gitu kita gambarnya nggak seperti referensinya itu, karena kita cuma terfokus ke satu hal aja gitu. Jadi misalnya kita lagi gambar hidungnya, kita ke fokus sama hidungnya aja, terus yang lain-lainnya jadi nggak ke nggak keperhatiin gitu. Jadi salah aja gitu gambar, posisi gambarnya. Jadi kan nanti bisa kita atur-atur lagi untungnya karena menggambar digital gitu. Jadi sebenarnya salut banget buat yang bisa gambar realis dan akurat gitu di media tradisional kayak pakai pensil dan kertas gitu. Itu salut banget sih. Nah, ini kita atur lagi mukanya, kita transform jadi agak lebih lebar gitu, tadi kayak terlalu kurus gitu. Terus ini kita kasih warna putih buat warnanya kayak yang dua sebelumnya tadi. Coba kita lihat nanti kalau udah dikasih shading ada kemiripan atau enggak. Kalau nggak ada ya berarti gagal lah. Tapi biasanya kalau soal mirip-miripan itu gimana ya, tiap orang punya memori tersendiri gitu untuk orang-orang yang dikenal. Jadi mungkin kalau orang yang familiar dengan Jake Gyllenhaal dan film Brokeback Mountain, lihat begini aja udah tahu gitu, ini Jake Gyllenhaal di film Brokeback Mountain gitu. Jadi shading itu kayak nambah dimensi dan nambah kejelasan informasi tentang gimana sih sebenarnya bentuk-bentuk dan fitur-fitur wajahnya orang yang digambar ini gitu loh. Kayaknya mukanya agak kurang maju gitu sih, terlalu apa namanya, terlalu apa ya, terlalu apa sih, mencorong. Nah kayaknya aneh mencorong, tapi yang jelas mukanya itu kurang ngotak sih, masih agak terlalu cekung gitu. Harusnya mukanya lebih kotak dan lebih manly gitu. Ini ada sebuah kefeminiman walaupun di filmnya memang kayaknya feminim. Tapi kayaknya udah ya lumayan lah. Oke, kita atur lagi, kita transform, kita coba sampai lebih mendekati lagi. Udah gitu, kita move on ke yang selanjutnya. Ini ada Billie Eilish. Bacanya apa sih? Eilish kayaknya Billie Eilish kalau nggak salah ya, karena belakangan ini emang lagi suka dengerin lagunya gitu. Jadi ya udah gambar Billie Eilish aja deh buat di video yang ini gitu. Jadi mulai dari garis besar bentuk kepala dan bahunya lagi, terus kita gambar rambutnya. Kadang juga nanti kemiripannya itu muncul kalau udah bener-bener diwarnain pakai warna yang beneran, bukan cuma sekedar putih sama shading gitu aja. Biasanya kalau udah dikasih warna, karena kadang kan orang ada gitu yang memang punya stylenya gitu, kelihatan dari warna-warna yang biasa dia pakai gitu, jadi lebih kelihatan miripnya gitu kalau udah ada warnanya yang bener-bener warna gitu. Terus ini ada kayak aksesoris yang biasa dipakai orangnya juga, itu bisa nambah kemiripan gitu. Jadi enak banget kalau ngegambar orang yang apa sih namanya, nyentrik gitu, yang punya aksesoris yang jarang dipakai sama orang lain gitu. Jadi lebih mudah diidentifikasi oleh orang yang lihat gambarnya gitu. Kita gambar tangannya.
Padahal dulu waktu lagi apa ya, masih belum setenar sekarang gitu. Ya dulu udah terkenal juga sih waktu dulu lagi musimnya lagu Bad Guy gitu. Saya nggak begitu tertarik gitu, kayak apaan sih, paling eh, lagunya gitu-gitu doang gitu. Tapi ternyata waktu keluar apa namanya, soundtracknya buat James Bond itu yang No Time to Die, jadi kayak hipnotis gitu, jadi dengerin lagu-lagunya yang lain dan ternyata emang bagus-bagus gitu. Wajar aja sih dia jadi, kalau nggak salah menang penghargaan apa gitu kan, tahun kemarin apa tahun ini sih, tahun kemarin rasanya. Jadi mantap banget emang ini Billy. Nah ini udah mulai kelihatan aneh mukanya karena hidungnya ketinggian dan matanya juga kayaknya ketinggian gitu, atau kekecilan matanya, atau hidungnya yang kecilan. Jadi ya itu tinggal kita atur aja, makanya kita di awal gambarnya terpisah supaya lebih gampang aturnya gitu. Terutama kalau misalnya gambarnya pesanan dan kliennya minta dimiripin, jadi tinggal kita edit-edit aja gitu sampai lebih mirip. Jadi itu tadi dagunya saya pendekin lagi, terus agak dibuletin. Jadi saya rasa sekarang udah lumayan mirip lah daripada lu belum subscribe gitu. Jadi buat yang belum like dan subscribe, jangan lupa like, share, dan subscribe biar saya lebih termotivasi untuk bikin konten gitu kan. Ya udah, ini jadi kita lagi ngerapiin rambutnya, bentuk garis besar orangnya gitu. Terus kita atur lagi posisi wajahnya. Kayaknya udah lumayan pas lah segini. Mungkin sebenarnya mukanya masih agak terlalu lebar, tapi nanti bisa kita coba agak tirusin gitu pakai shadingnya. Jadi kita bikin base colornya dulu, terus bikin layer baru lagi, clipping, terus pakai warna biru ini buat shadingnya. Jadi kalau dari foto referensi itu ada kayak bayangan gitu di deket antara tengah-tengah hidung sama kelopak mata gitu, biasanya sering ada bayangan di situ. Terus bibirnya kita kasih shading biar ada volumenya gitu. Nah jadi setelah dikasih shading itu dia jadi kelihatan agak tirus gitu kan, nggak selebar waktu belum ada shadingnya tadi gitu. Cuma kayaknya agak susahnya kalau kita gambar orang bule gitu, kayaknya nggak bisa pakai warna hitam doang matanya. Lebih bagus kalau matanya itu warnanya lebih muda gitu, nggak pakai hitam, karena rata-rata warna mata bule kan ya biru, hijau, warna-warna terang gitu. Jadi kayak ada bulat besar terus ada hitamnya kecil aja di tengah gitu. Terus juga kadang kalau kita mau gambar orang supaya mirip itu, kita bisa lihat juga orangnya itu keturunan apa gitu, rasnya apa gitu, karena biasanya tiap ras punya fitur-fitur muka yang rasnya itu doang yang punya gitu loh. Tapi karena sekarang udah gampang gitu pindah-pindah tempat, jadi mungkin agak memudar kali ya, muka tiap ras itu jadi kayak campur-campur gitu. Kayak misalnya kan apa ya, dibilang stereotip, bukan stereotip juga, karena emang ciri khasnya ras itu gitu loh. Jadi bukannya mau rasis atau ya rasis, tapi yang bukan maksudnya mau rasis gitu. Jadi misalnya kayak orang Jepang atau Cina itu matanya sipit gitu kan, itu ya bukan rasis, emang kenyataannya rasnya itu mungkin dulu gitu ya, mungkin sekarang kan karena udah kecampur-campur gitu, nggak cuma ras itu menikah dengan ras itu, terus keturunannya juga ras itu juga, jadi ciri rasnya itu tetap kental gitu turun temurunnya. Tapi sekarang kan udah ras A sama ras B gitu, jadi kecampur jadi beda-beda gitu. Cuma kan ya itu kayak misalnya kalau orang
timur gitu matanya sipit, terus kulitnya eh, agak kekuningan gitu. Terus kalau orang barat itu kan kulitnya lebih putih, terus hidungnya biasa lebih besar, terus ya gitulah pokoknya dipelajarin aja gitu eh ciri khas dari tiap-tiap ras gitu karena itu mempermudah buat kita bikin yang mirip gitu. Jadi ini kita udah move on ke Joko Anwar. Nggak tahu juga kenapa saya milih Joko Anwar, mungkin karena apa ya? Karena pengen pilih satu model yang nggak punya rambut gitu, tapi dia punya rambut sih, maksudnya rambutnya nggak nggak gimana ya? Ya rambutnya segitu aja gitu loh. Jadi kita mulai lagi dari bikin garis besar kepala dan bahu orangnya, terus kita mulai ke fitur-fitur mukanya. Di sini mulutnya, jadi senyumnya kayaknya lebar ya, jadi dibikin agak besar aja supaya lebih hiperbola gitu. Jadi mungkin bisa jadi ya ciri khasnya Joko Anwar juga sih, kayaknya senyumnya itu lebar dan menawan. Terus hidung. Nah biasanya juga kerutan muka ini jadi agak membingungkan gitu, karena biasa kalau kita gambar kerutan di bagian pipi dekat mulut itu nanti kelihatannya gambar orangnya itu jadi tua gitu. Jadi emang agak apa ya, tricky itu apa bahasa Indonesianya, agak perlu sedikit apa ya. Bingung juga ini jelasinnya. Ya itulah, agak sedikit ya dicoba-coba aja gitu, dikasih kerutan wajahnya. Kalau kita merasa itu fine aja ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Kalau kita ngerasa itu bikin orangnya jadi kelihatan tua di gambar kita, ya kita hapus aja. Kita cari seefisien mungkin gitu garisnya, sesedikit mungkin, tapi jadi orangnya nggak kelihatan tua-tua banget gitu. Udah, kita bersihin garis-garis yang kelebihannya. Terus kita kasih warna rambutnya. Padahal yang tadi nggak dikasih warna rambutnya, ini pilih kasih nih. Terus dihapus, itu kayaknya pipinya agak ketirusan, nanti ditembemin dikit karena kayaknya mukanya Joko Anwar agak bulat gitu. Tapi kok bisa dagunya lancip gitu ya, padahal pipinya bulat, unik mukanya. Ini kayaknya rambutnya agak ketebelan deh kayaknya, jadinya malah kayak siapa ya, kayak Yakuza gitu jadinya. Kita atur matanya agak gedein, kayaknya kecilan tadi matanya. Ini juga kayaknya jidatnya kurang lebar nih, ya gara-gara rambutnya ketebelan itu sih. Kita atur lagi. Ini jadi mirip siapa ya? Kayak bukan Joko Anwar, kayak apa ya? Ya mungkin aktor-aktor gangster atau mafia gitu ya. Iya, ini sih yang salah banget itu di rambutnya sih, rambutnya itu terlalu tebal gitu. Ini saya record audionya abis saya rekam ya, karena tadi malam udah agak ngantuk gitu, jadi bingung mau gambar sambil ngomong. Jadi ya udah deh, rekam aja dulu menggambarnya, terus record audionya hari ini gitu. Jadi ini nggak sambil gambar, ini saya mengomentari gambar sendiri gitu. Udah, kita kasih base color lagi. Terus kita mau apa ini? Oh, mau ya itu dilembarin jidatnya, diturunin matanya biar agak lebar jidatnya gitu kan. Tapi itu harusnya yang dibenerin rambutnya sih, bukan ya posisi matanya juga. Nah ini kayaknya mau ditipisin rambutnya sedikit. Cuma emang agak
susah sih gambar rambut yang tipis-tipis gitu, yang hampir botak tapi nggak botak. Kita kasih shading. Ngomong-ngomong soal ngomong-ngomong soal Joko Anwar gitu ya, saya sih, bukan kita. Mungkin Anda tidak menunggu, tapi saya menunggu kelanjutan dari gundalanya Joko Anwar gitu. Nanti bakal gimana kelanjutannya? Apakah akan semakin mantap gitu? Ya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan juga masih apa ya? Ya udahlah. Jadi itu saya mau bikin bagian kumis tipis-tipisnya pakai shading, tapi ternyata malah jadi kayak terlalu kotor gitu. Jadi mungkin bikin kumis tipis-tipis itu bagusnya nggak pakai shading, tapi pakai brush biasa kayak bikin jenggotnya itu. Mukanya jadi agak jahat gitu ya. Kayaknya agak kebesaran deh mulutnya. Mungkin mestinya bagian bawahnya itu agak dideketin lagi ke atas gitu. Waktu saya posting ini di Facebook juga ada yang bilang, ini Joko Anwar apa Cak Lontong? Iya, ada. Ya bener juga sih, emang ada rasa-rasa Cak Lontongnya gitu. Mungkin ya itu sih, kayaknya gara-gara rambutnya itu masih terlalu tebal gitu. Harusnya lebih tipis lagi. Mencoba memperbaiki rambutnya. Padahal yang salah itu yang di bagian kanannya sih kalau menurut saya sekarang gitu. Tadi malam mungkin saya nggak sadar karena udah malam dan udah nggak begitu teliti. Oke, udah Joko Anwarnya segitu cukup. Terus kita move on ke yang terakhir, ada Jessica Veranda. Di sini saya benar-benar mengalami sebuah kesulitan yang teramat sulit gitu. Karena emang susah banget sih gambar cewek itu, lebih gampang gambar cowok gitu. Mungkin karena lekukan di wajah cewek itu lebih halus gitu, lebih halus dan lembut, tapi goresan tangan saya itu goresan yang manly gitu. Jadi agak susah kalau mau bikin yang garis-garis yang lembut gitu. Kita bikin garis besar badannya dulu kayak yang tadi. Kadang susahnya menggambar itu kalau kita bikin bentuk dasarnya itu kan kayak orang nggak pakai baju ya. Jadi kalau dilihat orang yang nggak ngerti kita lagi ngapain gitu, dikira kita lagi gambar yang nggak senonoh gitu. Padahal kan kita lagi bikin bentuk dasar buat badan orangnya gitu. Jadi kelihatannya nggak pakai baju, padahal ya namanya juga bentuk dasar gitu yang nggak ada bajunya jadinya gitu. Jadi ini bikin bentuk dasarnya. Terus kita bikin rambutnya gitu. Kayaknya kalau saya susahnya gambar muka cewek itu juga kadang-kadang muka cewek itu kan lebih ke bulat gitu, nggak lonjong gitu. Kalau diperhatiin kayaknya kepala cowok sama cewek itu kan, kepala cowok itu lebih kotak dan lebih lonjong biasanya. Kalau muka cewek itu lebih bulat dan pendek gitu. Jadi kita ikutin lagi shape siluet muka orang yang mau kita gambar gitu. Ini karena udah hampir sejam gitu, jadi bingung juga mau ngomong apa.
Padahal mungkin videonya udah cukup sampai di model yang kedua aja udah cukup jelas gitu cara bikin wajah orang yang mirip dengan orangnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin biar lebih jelas aja, lebih panjang juga durasi videonya, jadi lebih banyak watch time-nya kan. Jadi kita gambar mulutnya lagi. Jadi sebenarnya dulu itu saya nggak apa ya, sama sekali nggak tertarik gitu sama JKT48. Tapi begitu tahu si Jessica Veranda ini, langsung deh saya tertarik dengan dunia peridolan. Dan ternyata ya emang cukup menghibur lah lagu-lagunya gitu. Enak juga didengerin sambil ngegambar. Nah ini saya mengalami kesulitan menggambar matanya gitu. Matanya itu agak gimana ya, agak kecil tapi nggak kecil gitu. Jadinya agak susah, jadi itu saya hapus-hapus. Ini malah perasaan saya malah jadi mirip siapa ya? Gak tahu deh, dilanjutin aja dulu. Padahal kalau saya perhatiin gitu udah lumayan bener gitu posisi. Oh enggak sih, salah sih, itu terlalu tinggi tuh, harusnya matanya sejajar dengan telinga gitu, tapi saya gambarnya agak ke atas gitu. Nah jadi cara lain buat nentuin posisi fitur muka itu ya dilihat garis mata itu biasanya dengan kuping gitu. Kayak contohnya itu kan fotonya Joko Anwar itu kan telinganya sampai ke alis atasnya gitu, jadi bisa jadi acuan gitu. Terus garis hidungnya sejajar dengan garis telinga yang bawah, tapi mulutnya jadi di bawah gitu. Kalau si Veranda ini dia garis telinganya sejajar dengan mata tapi nggak sejajar dengan alis, jadi alisnya agak di atas, nggak sejajar dengan garis telinganya gitu. Jadi sebenarnya bisa kita jadiin garis bayangan gitu buat ngebantu memposisikan mukanya gitu. Jadi kayaknya saya salah nggambar sudutnya ini. Jadi ya, ini sudutnya jadi kayak kelihatan agak dari bawah gitu kita ngelihatnya, padahal fotonya itu kita ngelihat dari depan gitu. Jadi mukanya agak ke bawah, kita ngelihatnya dari depan tapi agak atas. Tapi saya gambarnya dari depan tapi agak bawah gitu. Jadi ya agak gagal memang. Mungkin salah satu tantangan gambar cewek gitu, kita karena ngeliatin referensinya terus gitu, kita jadi kayak salah tingkah gitu, jadi salah coret, salah gambar gitu kali ya. Tapi tadi waktu ngegambar model yang pertama sama yang kedua sama yang keempat itu Billie Eilish sama siapa nama artisnya saya lupa, itu di Zero One, Mbak Yua, itu tadi kayak nggak ada masalah gitu gambarnya. Tapi pas gambar Veranda ini kenapa agak susah ya? Mungkin karena lagi-lagi kayak yang saya bilang di awal itu, kalau orang itu punya ciri khas lebih gampang gitu digambarnya, karena Mbak Yua itu ada tai lalat di dagunya, terus si Billy juga itu bibirnya agak tebel, terus matanya kan kayak mata khas gitu. Kalau mata Billie Eilish itu kayak mata sayu gitu. Nah kalau Veranda ini gimana ya? Mungkin karena mukanya itu kayak muka malaikat gitu, jadi kita sebagai manusia ya susah lah mau menggambar malaikat kan. Jadi ya itu sih kayaknya salah sudut ngegambarnya sih. Kalau ini udah salah banget, mestinya agak ke bawah gitu mukanya, tapi ini malah kita lihat dari bawah, jadi mukanya kayak mendongak ke atas, padahal di fotonya dia lagi bukan agak nunduk sih, ya agak nunduk, tapi dia lurus ke depan gitu. Jadi
Ya, ini sebuah kegagalan. Ya udahlah, kita lanjutin dulu sampai kasih shadingnya. Kita warnain dulu rambutnya. Padahal mestinya di tahap ini tuh udah kelihatan mirip ya gitu, tapi di sini bener-bener gagal dan ternyata kalau dipikir-pikir malah mirip itu. Siapa namanya? Oh, Kimi Hime itu loh. Iya bener, mukanya bulat-bulatnya itu mirip ya. Padahal mau gambar veranda malah jadinya Kimi Hime. Aduh, sebuah kegagalan. Ya tapi ya namanya juga menggambar ya gitulah, kadang mirip kadang enggak. Kalau nggak mirip ya udah tinggal digambar aja lagi gitu kan sampai mirip. Jadi nggak perlu terlalu berapa sih namanya, terlalu terjebak di satu karya gitu. Kalau kita merasa gambar yang ini gagal ya udah move on aja gitu, bikin yang baru sambil latihan lagi kan. Jadi ya udah, kalau udah gagal ya udah deh, setidaknya kan kita udah bikin gambar yang setidaknya enak dilihat gitu, walaupun nggak mirip kan. Yang penting ya mungkin adalah siapa yang mirip gitu. Itu kalau buat gambar sendiri kan. Kalau misalnya untuk pesanan atau orderan dari klien gitu ya kita usahain semirip mungkin dan kita revisi sesuai keinginan klien gitu. Kan nggak ribet-ribet banget sebenarnya bikin mirip kalau udah bisa diedit-edit dan bisa diatur-atur gitu. Kalau mau yang lebih gampang lagi kan tinggal tracing gitu, tapi nggak tahu kenapa saya ngerasa kadang kalau tracing itu kayak ada yang hilang aja gitu. Kayak nggak ada apa ya, nggak ada keajaibannya gitu kalau tracing itu dibandingin bikin sketsa tanpa tracing gitu. Karena kadang-kadang ada yang bagian nggak mirip sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa gara-gara nggak mirip itu jadi mirip banget gitu. Karena kalau tracing kan kita ukurannya sama semua tuh, tapi kalau kita nggak tracing kadang-kadang ada fitur-fitur wajah yang kegambar nggak sengaja lebih mirip gitu loh. Karena lebih itu tadi hiperbola, jadi lebih menangkap, bukan menangkap sih, lebih mudah ditangkap gitu informasinya. Oh ini yang hidungnya kayak gini, ini yang mulutnya kayak gini si itu gitu. Jadi kadang gitu sih, lebih baik kita belajar bikin pakai sketsa sendiri gitu ketimbang tracing. Tapi ya kalau mau tracing ya bebas aja gitu, nggak ada yang larang. Nah sekarang setelah dikasih shading malah mirip siapa itu namanya, Maudy Ayunda. Bener-bener sulit sekali menggambar cewek yang satu ini ya. Saya dari dulu nyobain gambar gitu nggak pernah mirip. Kalau gambar veranda ini nggak tahu kenapa, mungkin memang bukan jodoh kali. Jadi di sini saya masih berusaha mencari-cari memperbaiki gitu gimana supaya mirip. Kayaknya sih bagian mulutnya itu bisa dibuat lebih mengapa sih ya, bingung deh. Istilah-istilah bahasa Indonesia ini kadang kecampur bahasa Inggris jadinya bingung. Apa bibirnya itu lebih curvy gitu loh. Apa sih curvy itu, padahal saya tahu bahasa Indonesia tapi nggak bisa nyebut gitu. Melengkung, lebih melengkung gitu kali ya bibirnya. Ya udahlah, gitu aja dulu. Yang penting udah jadi kita susun dulu. Jadi ya gitu ya, akhirnya semuanya tinggal kita atur-atur lagi aja gimana supaya makin mirip gitu. Karena kan berkarya itu nggak perlu buru-buru gitu, take your time gitu kan, santai aja gitu. Kalau nggak ada deadline ya, kalau ada deadline-nya ya mau nggak mau buru-buru. Tapi kalau misalnya buat latihan, buat gambar untuk diri sendiri gitu ya pelan-pelan aja gitu, jangan buru-buru. Kita pelajarin struktur muka manusia, terus struktur fitur-fitur wajah kayak mata, hidung, mulut gitu kan. Ya jadi gitulah. Intinya jangan males latihan, jangan bosan latihan. Have fun aja gitu sama menggambar. Nanti lama-lama bakal membaik sendiri gitu gambarnya. Karena kayaknya saya nggak pernah gitu ketemu orang yang menggambar terus dia sering gambar terus tapi
gambarnya itu nggak berkembang gitu. Pasti gambarnya berkembang sedikit atau banyak gitu. Kadang tergantung lagi gimana orangnya belajar gitu. Kadang ada juga soalnya orang yang gambar asal-asalan gitu, nggak mau belajar ilmunya, jadi improve-nya lambat, tapi tetap improve gitu. Jadi nggak ada yang nggak improve walaupun nggak belajar, tapi dia terus-terusan gambar gitu tanpa sadar ada yang dipelajarin gitu. Apalagi kalau kita belajarnya bener-bener belajar gitu, nggak cuma asal gambar. Jadi ini videonya sebenarnya udah direkam kemarin gitu. Jadi kemarin malam saya coba posting gambarnya ke Facebook sama Instagram saya, nanya ke orang kira-kira orang bisa kenal nggak sih sama gambar-gambar yang saya gambar ini. Ternyata hampir semuanya ketebak dengan benar gitu. Cuma yang si Jake Gyllenhaal aja ya, cuma ada satu orang yang jawab apa dua gitu. Jadi yang paling dikit orang tahu si Jake Gyllenhaal-nya mungkin karena emang saya gambarnya dari filmnya yang lama, dan emang kalau dari samping gitu agak susah ya mengenalinya, dan emang agak kurang mirip karena mukanya ketirusan kayaknya. Terus yang paling banyak orang tahu itu ya si Joko Anwar sama yang Mbak Yua itu. Kenapa ini suaranya mendadak menjadi seperti ini? Terus si Atsuhiro Inukai atau Sento dari Kamen Rider Build itu juga orang pada tahu. Cuma ada yang satu ngira itu Kotaro Minami gitu. Tapi ya paling enggak itu dua-duanya Kamen Rider gitu kan. Terus Billie Eilish juga orang-orang pada tahu gitu. Nah yang kedua orang nggak tahu itu ya ini si Veranda. Tapi orang-orang pada jawab, rata-rata orang bilang Veranda sama Maudy Ayunda gitu. Jadi ya saya rasa not bad lah. Paling nggak ada yang bener jawabnya gitu kan. Daripada nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya gitu kalau kita ringkas. Jadi kita bikin bentuk dasar mukanya, terus kita bikin keseluruhan garis besar kepala sampai pundak orangnya kalau kita mau gambar cuma dari dada ke atas aja. Terus kita pisahin layer buat mata, hidung, mulut supaya gampang kita editnya gitu. Terus setelah itu baru kita gambar detailnya, kita rapiin, kita atur-atur sampai jadi mirip gitu. Ya udah, kayaknya buat video kali ini segini dulu. Apa ya? Ya seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Terus kalau ada yang mau ditulis juga silahkan tulis di kolom komentar. Udah, kayaknya gitu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah menyimak sampai sini. Yang terakhir tentunya jangan lupa jaga kesehatan. Di rumah aja kalau nggak ada kepentingan di luar karena situasinya masih seperti ini. Dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.